Kenapa muncul 4 sifat ini? Karena tujuannya adalah ibadah. Untuk meridho Allah, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada orang yang jujur. Allah suka kepada suami yang jujur. Allah suka kepada pejabat yang jujur. Allah suka kepada presiden yang jujur. Allah suka kepada ibu rumah tangga yang jujur. Karena kejujuran itu hiasan. Orang kalau sudah kehilangan kejujurannya, apa yang bisa dibanggakan? Apa yang bisa dibanggakan oleh orang yang tidak bisa dipercaya oleh orang lain? Musibah. Musibah. Kalau ucapan kita sudah orang tidak percaya dengan ucapan kita, berarti kita sudah kehilangan kehormatan, kita kehilangan harga diri kita. Maka kejujuran itu adalah keharusan yang harus kita perjuangkan. Berat. Di tengah kehidupan kita sekarang ini untuk jujur susah. Tapi kalau kita sudah terkenal dengan kejujuran kita, maka orang-orang yang ada di bawah kita, kalau kita seorang pemimpin, seorang suami di tengah rumah tangga, kalau istri dan anak kita yakin bahwa kita jujur, ucapan kita akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau suami yang ngomong, pasti suami jujur. Kalau ayah yang ngomong, pasti jujur. Sehingga kebanggaan itu muncul. Kalau dia seorang pejabat, dia terkenal kejujurannya, gak usah ngomong sama bawahannya, gak usah banyak ngomong dengan bawahannya, karena wibawanya akan muncul. Orang yang jujur itu tanpa diminta akan muncul karismanya, akan muncul kekuatan dirinya. Maka jangan abaikan kejujuran. Berat memang, tapi wajib untuk kita jujur. Makanya di dalam Islam kejujuran itu adalah hiasan. Sampai Nabi terkenal dengan sifatnya yang siddiq, yang jujur. Bahkan Nabi digelar dengan al-amin, yang dapat dipercaya. Yang dapat dipercaya Nabi SAW. Maka orang beriman adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa jujur kalau orientasi kita adalah dunia? Bagaimana seorang pemimpin itu bisa jujur kalau targetnya dia ingin mendapatkan kepemimpinan, targetnya ingin mendapatkan dunia? Gak akan bisa jujur. Kenapa? Karena kata ulama di sini, fa innahum la tatimmu lahum illa bi bikhalatil haqq wa daf'iha katsiran. Gak mungkin dia meraih dunianya kecuali dia harus berdusta atas nama Allah. Gak mungkin bisa meraih dia dunianya kecuali dia melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin seseorang itu bisa meraih keuntungan dunia sebanyak-banyaknya kalau dia tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dikatakan di sini. Dikatakan fa innahum la tatimmu lahum aqraduhum illa bi mukhalafatil haqq wa daf'i katsiran. Maka dia tidak akan meraih kesempurnaan dunia yang ingin dia raih kecuali dia berdusta atas nama Allah, kecuali dia menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mengatakan semua orang itu sama di depan hukum, itu hanya omongan. Omongan itu semua. Equality before the law, istilah hukumnya. Semua orang sama di depan hukum. Itu hanya omongan. Bagaimana dia mau bisa menegakkan hukum kalau kepada dirinya sendiri dia tidak berlaku jujur? Sampai Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tegakkanlah keadilan walau ala anfusikum, walaupun kepada dirimu sendiri, awal walidain, walaupun kepada orang tuamu, wal aqrabin, walaupun kepada kerabatmu, ayyakun ghaniyan aw faqiran fallahu ala bihima, baik mereka miskin ataupun kaya, tegakkanlah keadilan. Dan orang yang ingin meraih dunia tidak mau dengan ini, maka simbolik saja harus berlaku adil, harus berlaku ini. Kenyataannya kalau temannya bebas, kalau kawannya bebas. Karena targetnya bukan menggapai ridho Allah, targetnya untuk meraih keduniaan.
maka hukum-hukum Allah pun akan menjadi sesuatu yang dipermainkan. Hukum Allah akan selalu menjadi sesuatu yang dipermainkan. Maka memiliki sifat jujur itu adalah kunci kesuksesan seseorang pemimpin. Kesuksesan seorang pemimpin ditentukan oleh kejujurannya. Dan kejujuran itu tidak akan tumbuh dan hadir pada diri seseorang kalau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena meraih dunia itu hanya bisa diraih dengan menyelewengkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ciri pemimpin yang baik, pemimpin yang sukses terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan akhlaknya, terkenal dengan kebaikan-kebaikannya.